Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 239. Ki. Simbol-simbol cemerlang mulai mengalir turun beruntun seperti lahar dari langit. Beberapa pelayan ilahi secara kolaboratif mengambil tindakan, karena jika mereka menunggu lebih lama lagi, King Yun akan diretas menjadi dua. Si Hao menghela nafas, berbalik untuk berurusan dengan simbol. Pada saat yang sama, simbol-simbol itu jatuh. Sebagian besar dari mereka melilit King Yun untuk menjaganya dan merebutnya kembali. Secara keseluruhan, King Yun sendiri masih harus cukup kuat untuk bertahan dari serangan itu. Jika tidak, dia pasti sudah dipotong setengah oleh Si Hao saat itu. Si Hao melepaskan serangan terakhirnya. Tangannya menyala, dan semua kecemerlangan digunakan pada pemuda berambut hijau itu. Tulang di sekujur tubuhnya berderak, puluhan di antaranya patah. Sayangnya, dia terhalang oleh simbol para pelayan dewa dan tidak bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Para pelayan ilahi itu sangat kuat, memiliki kekuatan untuk mengimbangi serangan yang begitu sengit. Tengkap Jia. Beberapa pelayan ilahi bergerak sekaligus, secara spontan mencoba menekan Si Hao. Kemampuan anak itu berada di luar imajinasi mereka. Penggabungan dan penggabungan 10 lorong surgawi adalah kekuatan yang tak terkalahkan. Fluktuasi yang dipancarkannya abadi. Apakah dia membuat keajaiban? Dia telah menginjak jalan yang belum pernah dilalui siapapun sebelumnya. Sekarang mereka telah menjadi musuh. Jika mereka membiarkan bocah itu pergi, siapa yang tahu seberapa kuat dia akan tumbuh? Bahkan gunung surgawi akan takut padanya. Mereka bergidik hanya dengan memikirkannya. Selain itu, ia mampu menembus batas para pendahulu mereka, yang bahkan akan mengguncang para tetua. Jika mereka bisa menangkap dan membawanya kembali, para tetua mungkin bisa memahami sesuatu darinya. Di antara para pelayan ilahi adalah binatang emas dan keturunan kuno yang telah lama dibudidayakan. Mereka adalah makhluk yang kuat dan luar biasa, dengan satu yang memiliki kekuatan untuk mengganggu dunia. Namun, mereka berada di bawah penindasan di sini. Sarang Kun Peng mengirimkan gelombang dan gelombang, membatasi kemampuan pertempuran mereka ke tingkat transformasi roh. Meski begitu, medan perang itu menakutkan. Simbol gemerlap jatuh seperti bintang jatuh, bahkan membuat langit bergidik saat suara weng-weng terdengar. Si Hao mengambil langkah mengelak dan mundur tanpa ragu-ragu. Dia tidak menghadapi mereka secara langsung. Bagaimanapun, dia baru saja mencapai tingkat transformasi roh dan harus puas dengan pencapaiannya sebelumnya. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Para pelayan ilahi berteriak dan hendak berlari ke depan. Saat itu, panas memanggang datang ke arah mereka, siap melelehkan langit. Cahaya menyala mengalir masuk seperti pasang surut, mewarnai langit dan bumi dalam cahaya merah. Apa itu? Seru semua orang. Tidak hanya mereka, tetapi semua makhluk di tangga dikejutkan oleh pemandangan saat mereka dengan cepat menyingkir. Lampu merah meluas lebar di laut biru. Uap naik seperti awan yang jatuh, mengisi ruang antara langit dan permukaan laut. Kabut putih bergulung dan berputar-putar seperti asap, seolah-olah awan ilahi dari surga telah menyelimuti lautan luas. Gelombang berapi bergerak maju dengan kecepatan luar biasa tanpa akhir. Airnya hampir menguap sepenuhnya, mengubah laut menjadi kabut dan kabut yang menyebar ke atas tangga. Itu, ikan flaming legendaris. Beberapa makhluk laut berteriak kaget. Panjang ikan ini berkisar dari beberapa ci hingga beberapa zhang. Tubuh mereka berwarna merah cerah dan panas terik, dan saat mereka bergerak bersama, seolah-olah gunung berapi meletus. Mereka seperti semburan lava hidup, hanya lebih panas karena mereka hampir merebus laut biru hingga kering. Legenda mengatakan bahwa ikan flaming adalah makhluk tangguh yang selalu muncul dalam puluhan ribu.
Mereka dilahirkan dengan karunia esensi dan simbol api. Ketika kekuatan seperti itu berangkat bersama, kekuatan mereka menjadi menakutkan. Di zaman kuno, salah satu ikan flaming menjadi dewa dan bahkan mencoba merebut kekuasaan dari beberapa dewa laut yang besar. Pertempuran itu mengejutkan lautan, dan pada akhirnya, klan ikan ini dikalahkan dan disegel. Tidak ada yang menyangka akan melihat mereka kembali sekarang. Pipa-pipa. Setelah suara-suara ini menyebar, gerombolan ikan melompat seperti menembakkan panah sebelum mendarat di tangga yang luas. Mereka berdiri di atas ekor mereka dan berjalan terhuyung-huyung ke depan bersama mereka. Sekolah ikan terdiri dari setidaknya ratusan ribu. Kekuatan gabungan itu menakutkan, membakar segala sesuatu di jalan mereka menjadi abu. Seandainya tangga tidak dibangun oleh Kunpeng, tempat ini akan ditelan oleh lava dan gunung berapi yang meletus seperti di tempat lain. Bidang Dao dari 10 setan kuno memang sesuai dengan namanya. Karamunan Munder. Siapapun yang berani menantang mereka akan langsung dimangsa oleh ikan yang bergerak cepat dan dibakar menjadi abu dan debu. Peng! Pelayan ilahi mampu melepaskan satu serangan terakhir terhadap Si Hao sebelum dia harus mundur. Ikan flaming bergegas masuk seperti gelombang yang tak terhentikan, bergegas melewati tengah tangga. Mereka akan membunuh siapapun dan apapun yang menghalangi jalan mereka tanpa ragu-ragu. Si Hao dan kelompok gunung ilahi saling memandang melintasi gelombang yang menyala-nyala. Dia juga tidak ingin melanjutkan pertempuran berdarah mereka pada saat seperti itu. Tunggu sampai aku sembuh. Aku akan membunuhmu sendiri lain kali. King Yun meraung dengan wajah bengkok. Rasa sakit itu menyiksa. Dia terbelah di antara kedua kakinya, dan darah mengalir keluar dari lukanya. Sangat sombong. Anda pikir Anda sebenarnya siapa? Seandainya mereka tidak menyelamatkanmu tepat waktu, aku akan memotongmu menjadi 2. Adapun masa depan, tidak ada kesempatan. Bocah iblis itu menanggapi dengan mencemooh. Bocah berambut hijau itu sangat marah sehingga dia batuk darah. Ini seharusnya tidak terjadi, tetapi dia ceroboh dan tidak terlalu memikirkan lawannya. Akibatnya, dia berakhir seperti ini. Dia cukup kuat untuk mengalahkan Si Hao, tetapi pertarungan itu hanya membuat dirinya dicap dan dicabik-cabik, membuatnya kesal melampaui keyakinan. Rasa frustrasi yang menyumbat dadanya menyembur keluar saat darah terus menetes dari mulutnya. Dia harus mengaum ke arah langit untuk melampiaskan kebenciannya. Para pelayan ilahi juga menghela nafas. Ikan flaming datang ke darat secara tak terduga, yang telah mengganggu upaya mereka untuk membunuh anak itu. Mereka takut Si Hao akan menjadi ancaman besar bagi mereka di masa depan. Dengan berlalunya pasukan Flaming Fish, semua makhluk hidup memberi jalan kepada mereka. Setiap ikan flaming memiliki jumlah jejak esensi api ilahi di dalamnya, tetapi konsentrasinya sangat rendah. Ekstrak dari 1000 dari mereka dan Anda mungkin masih hanya mendapatkan 1 tetes, yang nilainya tidak terukur. Esensinya adalah zat ilahi langka yang dapat digunakan untuk menyempurnakan instrumen ilahi. Meskipun semua orang tahu nilai langka ikan flaming, tidak ada yang cukup berani untuk memprovokasi mereka. Semua orang menyadari bahwa mereka berada dalam masalah besar sekarang. Flaming Fish pasti akan menjadi pesaing yang tangguh dalam memperebutkan teknik berharga Kunpeng. Klan mereka bahkan berani menantang dewa sebelumnya. Si Hao berbalik dan bergabung dengan kerumunan. Dia tidak berlama-lama di sekitar tempat ini. Tebing yang layu adalah tempat yang luas, dan ketika dia benar-benar memanjatnya, dia menemukan itu hampir seperti sebuah benua. Terlebih lagi, semakin tinggi dia mendaki, semakin kecil perasaannya. Simbol-simbol di sini telah mengikuti alam itu sendiri, dan merupakan alam semesta kecil itu sendiri. Terlepas dari jumlah makhluk yang banyak, tempat ini dapat menampung mereka semua tanpa berkerumun. Semua yang kuat berlari ke atas gunung dengan cepat. 10 hari dengan cepat berlalu begitu saja tanpa diduga. Ini sangat mengejutkan bagi semua orang,
karena ini adalah hasil dari berlari dan melompat dengan kecepatan tinggi. Setelah 10 hari atau lebih, Shi Hao akhirnya mencapai puncak tebing. Sarang Kunpeng sudah tidak ada lagi, dan energi kacau yang mengalir adalah satu-satunya yang tersisa. Apa yang sudah terjadi? Dia bukan satu-satunya. Semua orang juga tercengang. Puncak tebing yang luas itu tandus tanpa sehelai rumput pun. Kabut memenuhi udara dan cahaya merah membayangi kabut. Fluktuasi misterius menyebar dari sini. Ada sisa-sisa formasi kuno. Makhluk-makhluk yang datang kemudian menyadari bahwa yang perkasa menghilang satu demi satu, melangkah ke kejauhan dari tebing itu. Saya tahu sarang Kunpeng tidak akan sesederhana itu. Bagaimanapun, itu adalah salah satu dari 10 setan kuno. Bagaimana sarangnya bisa dibangun di permukaan laut biasa? Dunia yang sama sekali berbeda pasti bersembunyi di balik ini. Beberapa yang lebih tua menghela nafas, tidak terkejut dengan penemuan ini. Dikatakan bahwa bidang Dao Kunpeng dibangun di alam para dewa, jadi mungkin ada beberapa kebenaran dalam hal itu. Itu juga bisa berarti bahwa ladang Dao adalah tanah sucinya sendiri. Orang-orang menyadari bahwa tebing ini hanyalah titik peluncuran. Sarangnya sepertinya ada di sini, tetapi tempat ini tidak lain adalah formasi transportasi. Mungkinkah tempat ini hanyalah proyeksi dari sarang Kunpeng yang asli? Shi Hao tidak berlama-lama. Dia menginjak lorong itu setelah makhluk lain dan memasuki formasi kuno, menghilang dari tebing. Beberapa saat kemudian, mereka bisa melihat cahaya di depan mereka. Mereka dipindahkan ke tanah kuno yang bahkan lebih asing. Ahli simbol di antara mereka membisikkan pikiran mereka, berspekulasi bahwa mereka telah dipindahkan setidaknya 7 hingga 800 ribu li jauhnya. Pengurangan itu mengejutkan mereka semua. Mereka dikirim sejauh ini. Mereka berada di sebuah pulau kecil sekarang. Sinar matahari keemasan mengelilingi mereka, dan segala sesuatu di sini tampak seperti mimpi, bahkan tanaman di sini berwarna emas. Mereka melihat jauh ke kejauhan dan melihat banyak pulau serupa di laut. Mereka semua bersinar dan memancarkan warna yang berbeda. Banyak makhluk bisa dilihat di setiap pulau. Mereka telah dipindahkan ke lokasi yang berbeda. Esensi semangat sangat padat di sini. Seseorang akan merasa ingin melampaui dengan menarik napas dalam-dalam. Kekuatan fisik mereka semua ditingkatkan. Air laut yang berkilauan tidak membentuk ombak besar. Uap yang tersuspensi di udara sebenarnya adalah esensi Xiantian. Di sana, sarang Kunpeng ada di sana di laut. Sebuah sarang berada di karang di depan mereka, hampir sejajar dengan permukaan laut. Sarangnya sangat besar, lebih besar dari pulau-pulau di dekatnya. Kerumunan berteriak dan berteriak. Semua bergegas ke depan dengan mata merah, mencoba memasuki sarang ilahi. Sebenarnya, pembunuhan dan pertempuran sudah dimulai di sana. Setiap makhluk hidup telah bergabung memadati area itu. Beberapa orang telah melintasi di sini beberapa hari yang lalu dan telah berjuang sejak itu. Semua orang ingin menjadi yang pertama masuk. Segelnya tidak lagi sekuat sebelumnya dan bisa pecah. Semua orang bisa pergi kalau begitu. Bisik seseorang. Namun, terlepas dari pertarungan ganas dan serangan sengit, tidak ada yang berhasil. Terumbu karang berlumuran darah dan mayat yang tak ada habisnya. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Shi Hao tentu saja tidak ragu. Dia bergegas maju dengan kerumunan dan mendarat di karang besar, mendekati sarang kuno. Lok kayu ilahi yang tak terhitung jumlahnya digunakan untuk membangun sarang yang tak terbatas dan tak tertandingi ini. Energi kacau mengelilingi tempat ini, menciptakan pemandangan yang mengejutkan. Jelas, masih perlu waktu untuk membuka sarang dengan sendirinya. Shi Hao sudah tahu bahwa mereka yang memiliki 10 lorong surgawi bukan lagi satu-satunya yang bisa membuka sarang. Beberapa pelayan ilahi mengatakan bahwa orang-orang telah menemukan beberapa sisa tulang Kunpeng di Gunung Ilahi dan akan membuka lorong bersama mereka. Semua aliansi teratas memiliki metode mereka sendiri untuk diandalkan,
atau mereka tidak akan berada di sini untuk kompetisi. Di satu jalan, seorang pemuda berdiri membelakangi semua orang. Dia mengenakan baju besi emas dengan trisula emas di tangan. Rambut birunya mengalir turun seperti air terjun. Dengan suara dingin dan tanpa ampun, dia berkata, "Pergi. Jalan ini ditutup." Ini, kerumunan itu terkejut. Dia jelas adalah keturunan Dewa Laut. "Kamu pikir kamu siapa, memberitahu kami bahwa jalan ditutup?" teriak seseorang. Anya. Bocah berbaju emas yang menyala-nyala itu masih membelakangi kerumunan, rambut birunya terbang tertiup angin. Dengan menggoyangkan trisulanya terdengar suara hong, dan cahaya keemasan menyapu ke arah mereka seperti air pasang. Pembicara dan orang banyak di dekatnya semuanya dibombardir. Kabut darah memenuhi udara. Keperkasaan anak laki-laki itu sangat mengerikan. Sarang kunpeng yang luas tidak terbatas. Simbol berkedip-kedip di sekitarnya, mengubahnya menjadi tanah terlarang. Lusinan jalan yang menuju pintu masuk sudah ditempati sekarang. Si Hao tidak segera mengambil tindakan. Dia memperhatikan bahwa ada pemandangan menakjubkan lainnya tepat di samping sarang kunpeng itu. Beberapa orang lain juga melihatnya. Sebuah gerbang besar terletak di pulau itu. Itu berkembang dengan cahaya yang cemerlang, seolah-olah terhubung langsung ke alam dewa. Sebuah sungai mengalir keluar dari dalam, mengalir ke laut. Esensi roh begitu terkonsentrasi sehingga mencair menjadi sungai. Sherhao Turkjat. Tidak banyak orang di sana. Sebagian besar orang berbondong-bondong dan berkumpul di sekitar sarang kunpeng. Tiba-tiba, mata Si Hao terbuka lebar karena terkejut, karena dia melihat perahu kertas hitam melayang keluar dari gerbang emas turun ke sungai. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.